Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'd. Fa inna asqal hadits kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilma. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Para jamaah sekalian, bapak-bapak, ibu-ibu, rekan-rekan yang semoga senantiasa dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, segala puji senantiasa kita panjatkan pada Allah, salawat dan salam senantiasa kita sanjungkan pada Nabi dan Rasul kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Insyaallah pada kesempatan kali ini kajian pada asar Jumat 6 Safar 1444 Hijriah bertepatan dengan 2 September 2022. Insyaallah kita akan membahas sebuah tema tawakal versus sial. Konsep tawakal dan teori seputar sial. Ini masih erat kaitannya dengan apa yang kita sampaikan tadi, terkhusus untuk masalah kesialan. Hanya saja kita akan dahului dengan sebuah tema seputar tawakal. Bagaimana tawakal yang sesungguhnya, bagaimanakah sikap manusia di dalamnya, kemudian juga seperti apakah kedudukan tawakal itu, dan beberapa contohnya sebagaimana kita akan sampaikan seperti apakah tawakal yang keliru. Dan insyaallah ada pembahasan-pembahasan yang lainnya seputar tawakal yang kemudian nanti kita akan sampaikan ya di akhir pembahasan atau setelah tawakal selesai seputar masalah sial, teori sial. Dari manakah asal usulnya, sejak kapan? Ya insyaallah kita akan sampaikan nanti biidznillah. Pertama, para jamaah sekalian a'azinallahu wa iyyakum, kita akan bahas seputar konsep tawakal. Ini hal yang sangat penting ya, masalah tawakal ini termasuk ibadah hati yang sangat mulia. Di mana tawakal itu berarti seorang menyerahkan segala urusan hanya kepada Allah Subhanahu wa taala, baik dalam hal untuk mendapatkan manfaat atau untuk menolak madarat. Ya, tawakal termasuk hal yang sangat penting ya, yang memiliki kedudukan yang begitu tinggi di dalam Islam. Tawakal adalah kewajiban yang seseorang, ketika itu merupakan kewajiban, ketika itu merupakan ibadah, maka dia harus ikhlas, harus ditujukan kepada Allah dalam tawakalnya ya, dalam segala perkara ya, tawakalnya harus ditujukan hanya pada Allah Subhanahu wa ta'ala ya. Kalau ini diterapkan dengan baik, maka dia akan semakin dekat dengan Allah Subhanahu wa ta'ala, kedudukannya semakin tinggi di sisi Allah Subhanahu wa taala, dan dia akan semakin ya menambah husnudzan pada Allah Subhanahu wa taala, semakin yakin dengan Allah, semakin tinggi tingkat kepercayaannya pada Allah Subhanahu wa taala. Tawakal para jamaah azanillahu wa iyyakum, kita dapatkan banyak di dalam ayat-ayat Al-Qur'an ataupun hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam perintah seputarnya. Di antara yang Allah sebutkan di dalam surat Al-Maidah ayat ke-23. Allah mengatakan wa 'alallahi fatawakkalu
in kuntum mu'minin. Dan hendaknya hanya kepada Allah semata kalian bertawakal apabila kalian orang-orang yang beriman. Kemudian juga Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surat Yunus ayat ke-84. Wa qala Musa ya qaumi in kuntum amantum billahi fa alaihi tawakkalu in kuntum muslimin. Nabi Musa berkata pada kaumnya, wahai kaumku, apabila kalian beriman pada Allah Subhanahu wa taala, maka hanya kepadanya lah semata kalian bertawakal apabila kalian orang-orang yang berserah diri, ya. Dan banyak ayat-ayat yang lainnya menjelaskan tentang masalah tawakal ini, ya. Syekh Abdul Razzaq bin Abdul Muhsin Al-Badr hafizahumallahu ta'ala, beliau mengatakan faja'ala dalila sihhatil imani wal islam atawakkul 'ala Allah. Allah menjadikan bukti kesahihan keimanan dan keislaman yaitu dengan tawakal pada Allah Subhanahu wa taala, ya. Jadi tawakal ini adalah bukti kebenaran, keabsahan, kesahihan keimanan, keislaman seseorang pada Allah Subhanahu wa taala. Makanya wa kullama qawiya imanul abdi kana tawakkuluhu aqwa. Setiap keimanan seorang hamba itu kuat, maka tawakalnya akan semakin kuat. Wa idza dha'ufal imanu dha'ufat tawakkul. Dan setiap kali keimanannya lemah, maka tawakalnya akan semakin lemah. Ya, kalau imannya kuat maka tawakalnya akan kuat. Kalau imannya lemah maka dia akan semakin tawakalnya akan semakin lemah juga, ya. Nah, ini kedudukan dari tawakal yang begitu penting. Lalu yang dijadikan lalu selanjutnya adalah lalu apakah hakikat dari tawakal itu, ya. Tawakal ikhwah sekalian, azanillahu wa iyyakum, bahasa kitanya, ya, adalah bersandar pada Allah Subhanahu wa taala semata dalam mendapatkan manfaat atau menolak madarat yang disertai dengan ikhtiar atau melakukan sebab, ya. Bersandar pada Allah secara totalitas, bersandar pada Allah secara totalitas dalam mendapatkan hal yang bermanfaat atau menolak hal yang tidak baik, ya, menolak madarat dengan melakukan ikhtiar atau sebab yang disyariatkan, yang diperintahkan. Itu hakikat dari tawakal. Tadi saya sudah sampaikan tawakal itu termasuk amalan apa? Hati, ya. Jadi dia secara asal tempatnya di dalam hati kita. Namun kemudian asarnya, pengaruhnya itu akan ada pada apa? Anggota badan. Ada ikhtiar, ada usaha, baik dalam hal untuk mendapatkan manfaat atau dalam menolak madarat, ya. Dalam urusan dunia contohnya, seseorang ketika ingin mendapatkan rezeki, ya, dia tawakal pada Allah Subhanahu wa taala yang maha mengatur rezeki, yang kemudian dibarengi dengan ikhtiar, usaha. Cara untuk mendapatkan rezeki yang disyariatkan, yang dibolehkan, yang diperintahkan adalah dengan melakukan hal-hal yang halal, tidak boleh hal yang haram. Contohnya mungkin berniaga, mungkin bekerja, mungkin berjualan, mungkin apa lagi, melakukan hal-hal yang dibolehkan dari pekerjaan-pekerjaan tertentu, ya. Itu untuk mendapatkan manfaat. Adapun untuk menjauhi dari madarat, contohnya ketika seseorang tidak ingin ketabrak mobil, ya, maka tentu saja dia tidak diperbolehkan jalan di tengah jalan raya, ya.
Jalannya adalah di samping, ya, di jalan tempat pejalan kaki, ya, atau menjauhi ketika ada mobil yang ngebut-ngebut dia jauhi, ya. Nah, ini untuk menolak madarat. Ini diantara contohnya dengan mengambil sebab, mengambil ikhtiar. Atau demikian pula dalam mendapatkan hal berkaitan dengan masalah urusan ukhrawi, ya, atau urusan agama secara umum. Kalau urusan ukhrawi contohnya untuk mendapatkan rahmat dari Allah di surga, untuk dimasukkan surga, maka dengan melakukan cara-cara yang bisa mendekatkan dirinya kepada surga, agar dijauhkan dari neraka dengan melakukan cara-cara, ya, yang dapat atau menghindarkan diri juga dari hal-hal yang bisa menyebabkan seorang masuk ke dalam neraka. Untuk mendapatkan ilmu, ya, dengan melakukan sebab-sebab untuk mendapatkan ilmu, diantaranya menghadiri majelis ilmu, ya, mencatat, mendengar, menyimak, menghafalkan, beli buku kalau tidak punya buku, kalau tidak punya duit kerja lagi, ya, terus seperti itu, kemudian dihafalkan, ya. Saya ada kenalan orang Saudi, orang yang mungkin umurnya sekitar 50 tahunan lebih, ya, dia saya lihat itu rajin hadir kajian masyayikh di sini. Orangnya kalau bahasa orang-orang sekarang dia jiping saja. Apa itu jiping? Ngaji kuping. Oh, dia datang nyimak, dia tidak mencatat. Dia nyimak dan rajin, masya Allah, dari satu majelis ke majelis yang lainnya, ya. Termasuk beberapa hari yang lalu juga di Dhahran juga dia hadir, ya. Masya Allah rajin. Yang kalau hadir berusaha untuk dekat kepada masyayikh, ya, yang usianya dibanding yang lainnya berbeda, meskipun tidak mencatat, ya. Nah, orang berbeda-beda, ada yang mencatat, ada yang butuh mencatat, ada yang tidak butuh mencatat. Bukan berarti dia tidak butuh mencatat. Secara asal kita semuanya butuh mencatat. Makanya majelis Imam Ahmad bin Hanbal dahulu yang hadir ribuan, ya, tapi yang mencatat hanya sebagian saja. Yang lainnya apa? Belajar banyak, ya, belajar banyak. Makanya seandainya seorang menghadiri majelis ilmu yang dia tidak mendapatkan apa-apa kecuali pahala saja karena duduk bersama mereka, itu adalah suatu kebaikan, ya. Duduk bersama orang-orang yang berusaha untuk baik akan mendapatkan pahala, kemudian mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala, maka itu adalah kebaikan. Dan Rasulullah SAW mengatakan, tilkal qaum la yashqa bihim jalisuhum, atau kama qala. Itu adalah kaum orang-orang yang duduk bersamanya itu tidak akan sengsara, tidak akan celaka. Ada orang motifnya banyak datang ke kajian, ya. Ada yang mungkin awalnya tidak baik, ada yang memata-matai, ada yang awalnya iseng-iseng saja, ada yang awalnya, ya, pengen kumpul-kumpul saja, cicip-cicip dan sebagainya, ya. Ternyata kemudian akhirnya dapat hidayah, alhamdulillah, ya. Alhamdulillah, butuh sabar sedikit. Nah, ini orang ini masya Allah dia sabar dari satu tempat ke tempat yang lainnya, padahal umurnya dibanding yang lainnya itu tidak jauh berbeda, ya. Meskipun hanya ngaji kuping, ya, tapi masya Allah, antum tolong dinasihati orang belakang itu. Taib. Selanjutnya, di situ ada hal yang penting yang saya sampaikan, ya, berkaitan dengan melakukan jalan-jalan berkaitan dengan masalah tawakal atau mengambil sebab atau ikhtiar, maka harus sesuai dengan yang diperbolehkan atau sesuai atau harus sejalan dengan syariat. Tidak boleh bertentangan dengan syariat, ya. Kalau bertentangan dengan syariat maka haram, tidak diperbolehkan jelas, dan itu bisa merusak tawakalnya. Makanya tawakal, ya, maka tawakal itu harus usahanya sesuai dengan yang diperbolehkan di dalam syariat. Tidak bisa tidak. Meskipun bisa jadi orang berusaha tapi tidak sesuai dengan syariat dan dia dapat. Contohnya apa? Banyak orang mendapat rezeki dengan cara yang haram, yang kemudian mereka berdalih cari yang haram saja sulit, apalagi yang halal. Padahal tidak demikian. Semua rezeki telah dituliskan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan Rasul mengatakan fa'ajmilu fit talab, cari dengan cara yang jamil, yang bagus, yang halal.
ya. Dan itu yang berkah, itu yang yang bermanfaat untuk diri, ya. Atau demikian pula ada orang-orang yang ingin menuntut ilmu tapi mencari dengan cara yang tidak baik. Contohnya apa? Bahkan ilmu agama bisa jadi, tapi dalam masalah tawakalnya, caranya mengambil sebabnya, ikhtiarnya tidak sesuai dengan tuntunan. Ya, contohnya mungkin ada air putih dimasukkan ini tulisan, ya. Kemarin ada hafalan doa, Allahumma inni as'aluka minal khairi kullih ajilihi wa ajilihi ma alimtu minhu wa ma lam a'lam. Sudah pada hafal belum kemarin yang 2 pekan yang lalu? Kajian pagi, ayo. Saya sudah sampaikan untuk dihafalkan pada saat itu. Nah, antum pengen hafal, ditulis tuh di kertas, kemudian masukin, dikasih air, ada air beneran, ya, kemudian diminum, atau kalau nggak dibakar, atau dengan cara-cara tertentu. Ini cara-cara tidak syar'i, tidak diperbolehkan. Caranya bagaimana dihafalkan? Dihafalkan. Atau demikian pula orang ada yang ingin memiliki anak, ya, tapi tidak sesuai dengan cara yang disyariatkan. Nikah, tapi nikah tanpa bukan nikah, hubungan tapi tanpa ikatan nikah, ya. Bisa benar dapat anak, tapi itu tidak disyariatkan, rusak nasabnya, ya. Banyak efek dari hal tersebut, ya, dari kerusakan nasab, percampuran nasab, ya. Jadi kalau orang melakukan tawakal yang sesungguhnya, dia benar-benar berserah diri pada Allah Subhanahu wa taala dalam mendapatkan manfaat atau menghindari madarat, ya, harus disesuaikan dengan ikhtiar atau cara yang sesuai syar'i, tidak boleh yang bertentangan. Nah, kemudian untuk masalah tawakal ini dan berkaitan dengan masalah sebab, orang terbagi menjadi 3 kelompok. Kelompok manusia dalam bertawakal, ya, atau kelompok manusia dalam menghadapi masalah sebab. Yang pertama, menolak sebab sama sekali. Karena meyakini bahwa tawakal itu sudah mutlak pada Allah, Allah yang menentukan, maka tidak mau mengambil sebab, ya. Jadi ditolak, tidak ada sebab, adanya Allah Subhanahu wa taala semata. Ini keliru. Yang kedua, kebalikannya, bersandar kepada sebab, ya, dan tidak ada tawakal, menolak tawakal. Yang penting sebab, ini sebabnya logis dilakukan, tidak perlu tawakal. Ini pun tidak diperbolehkan. Ada yang ketiga, ada yang tahu? Yang ketiga yang disyariatkan, ya, orang yang bertawakal pada Allah dan mengambil sebabnya, dan dengan sebab yang disyariatkan. Nah, ini yang pertengahan, ya, ini yang pertengahan. Contohnya bagaimana? Nah, ini ada sebuah hadis dari Rasulullah SAW yang menjelaskan masalah itu. Beliau mengatakan di dalam hadis yang sahih diriwayatkan oleh Muslim, ihris ala ma yanfa'uk wasta'in billah. Antusiaslah untuk mendapatkan apa yang bermanfaat bagimu, dan mohon pertolonganlah kepada Allah Subhanahu wa taala, ya. Antusias untuk mendapatkan hal yang bermanfaat, entah itu berkaitan dengan masalah urusan dunia atau urusan akhirat. Kalau memang itu bermanfaat, maka antusias, semangat, hendaknya seorang semangat untuk mendapatkannya. Nah, berarti ini mengambil sebab, menuntut ilmu untuk mendapatkan tambahan iman, agar tauhid semakin kuat, semangat, ya. Untuk memberi manfaat pada orang lain, semangat. Berdakwah, semangat. Menghafal Al-Quran, semangat. Murojaah, semangat. Memberi manfaat pada orang lain berkaitan masalah pikiran, ide, tenaga, ya, semangat. Nah, ini usaha.
kemudian wasta'in billah, mohon pertolongan pada Allah, berarti ini tawakalnya, serahkan semuanya pada Allah Subhanahu wa taala. Karena hakikatnya yang bisa mewujudkan apa yang dia lakukan tersebut adalah hanya Allah Subhanahu wa taala. Ya, dia tinggal berusaha, kemudian selanjutnya serahkan pada Allah Subhanahu wa taala, ya. Jadi dia niat, antusias, kerjakan. Niat, antusias, atur, direncanakan, dikerjakan. Hasilnya Allah yang memutuskan, ya. Hasilnya Allah yang memutuskan. Ya, jadi pada wasta'in billah ini ada keimanan kepada qada Allah, kepada takdir Allah Subhanahu wa taala. Ya. Ada keimanan pada Allah Subhanahu wa taala dan ada tawakal pada Allah Subhanahu wa taala, ya. Dan itu dua dasar penting dalam tawakal, ya. Tawakal pada Allah disertai dengan usaha. Itu contoh yang pertama di dalam hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam. Contoh yang kedua, ada sebuah riwayat dari Anas bin Malik, dia bercerita, qala rajulun, ada seorang bertanya pada Rasulullah, ya Rasulullah, aqiluha wa tawakkal au utliquha wa tawakkal. Jadi orang ini bawa unta, ya, kemudian dia bertanya pada Rasulullah, ya Rasulullah, saya ikat dulu, kemudian saya bertawakal, saya ikat, saya tawakal, atau saya lepas kemudian saya tawakal. Ya, kata Rasulullah SAW, iqilha wa tawakkal, ya, ikat dulu baru tawakal. Jadi supaya untanya tidak kemana-mana, caranya bagaimana? Ikat dulu, ikat, ya, kemudian baru tawakal pada Allah Subhanahu wa taala. Berarti melakukan dua, sebab dan tawakalnya. Sebagaimana kalau antum mau pergi ke pasar, ya, atau saat pergi ke pasar, atau saat pergi ke Islamik, antum naik mobil antum tidak ingin ditilang, atau mobil antum tidak ingin hilang, ya, bagaimana caranya? Parkir di tempat yang sesuai, ya, kemudian dikunci, pakai bayar kalau di tempat yang memang berbayar, ya, parkir berbayar, supaya tidak kena tilang, baru sudah serahkan pada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kalau sudah dilakukan seperti itu ternyata ditilang, mungkin atau tidak? Mungkin. Kapan hari ada orang Filipina, kasihan saya, ya, disampaikan Syekh Yusuf, masih beberapa menit, 5 menit atau berapa menit, ternyata sudah digembok. Sudah digembok itunya, mobilnya, dan untuk buka itu harus apa? Bayar, sudah masuk sistem, ya. Mengadu kemana coba? Ya sudah panggil orang juga, ya wallahu alam, nggak tahu juga akhirnya, ya. Kezaliman, jelas kezaliman seperti itu, tidak diperbolehkan, haram, ya. Cara-cara orang yang menggembok tadi, tanggung jawab di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Lumayan lagi berapa? 230 lagi, lumayan. Waktunya masih ada ini, waktunya masih berapa menit, 2 menit, 3 menit atau 5 menit, ya. Sudah digembok. Nah, itu sudah di luar apa? Di luar, pokoknya sudah keputusan dari Allah Subhanahu wa taala. Dia sudah tawakal sesuai dengan cara yang disyariatkan, tapi ternyata tidak dapat juga, ya. Sebagaimana seorang ingin bekerja, kemudian setelah bekerja akhirnya apa? Nggak dapat rezeki, kan? Padahal dia rezekinya itu, bukan dia nggak dapat rezeki, tapi itulah rezekinya, ya. Atau demikian pula juga orang, ya, tadi parkir di tempat yang sudah di parkiran, kemudian akhirnya hilang, tukang parkirnya tidak tanggung jawab. Nah, ini masalah juga kalau di Indonesia ini, parkir datang tiba-tiba, kalau hilang tidak mau bertanggung jawab dia, ya. Iya. Bahkan ada cerita yang ini di Surabaya. Di Surabaya ada yang pernah cerita bahwa dia kehilangan sesuatu dari motornya, spion atau apanya. Akhirnya dia cari di pasar Lowak di Surabaya. Itu ada 2, pasar Gembong sama dulu kalau nggak salah di Wonokromo, ya, pasar Wonokromo. Dia muter-muter keliling, ini punya saya, ini siapa yang ngambil jual di sini, kok bisa, ya. Ternyata dia punya dia dicuri, ya.
Bahkan termasuk Ustadz, ini bukan masalah Ustadz ini, Ustadz Ali Musri, saya sampaikan sama antum. Ustadz Ali Musri, doktor hafizahullah, beliau dahulu setelah lulus dari Madinah, beliau kan ke Jember, sekali dua kali ke Surabaya, ada urusan. Nah, naik kereta turun di Wonokromo, sholat subuh di masjid stasiun Wonokromo. Beliau dulu stylenya pakai jubah terus, pakai sepatu hitam dan sebagainya. Suatu ketika sepatunya diparkir di depan masjid, keluar hilang. Hilang ya. Baru lulus ya. Akhirnya beliau cerita, ya udah tunggu saat ini habis subuh kan masih gelap ya. Tunggu sesaat lah, nanti di depan ini kan ada pasar Wonokromo ya. Nanti coba cari di situ. Setelah pasar buka, dia jalan-jalan, ketemu sepatunya di situ. Loh, ini sepatu saya. Kok ada di sini, kata dia. Pak, sudah Pak, ambil aja Pak. Apa dia keluar, bayangkan antum keluar pakai thawb, nyeker, nggak ada sendal. Ya jadi, nah ini kebiasaan sebagian orang Indonesia asal seperti itu, ngambil barang dijual. Makanya termasuk rentan juga kalau kita beli di pasar-pasar seperti itu. Ada kemungkinan ini barang curian atau barang bukan curian. Kalau yang seperti itu sudah tinggalkan ya, cari yang baru, yang nyaman, yang bagus, yang tidak ada syubhatnya. Mungkin antum juga ada yang punya cerita-cerita seperti itu juga ya. Nah, ini contoh dari hadis, penerapannya antum bisa terapkan dalam kehidupan sehari-hari. Kemudian ikhwas sekalian, para jamaah barakallahu fikum, hatta hewan dalam mencari rezeki mereka pun berusaha. Dan ini yang disampaikan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Beliau mengatakan, "Lau annakum kuntum tawakkaluna 'ala Allahi haqqa tawakkulih la ruziqtum kama yurzaqat tayr." Sekiranya kalian benar-benar bertawakal pada Allah dengan sepenuhnya, sebenar-benarnya tawakal, niscaya kalian akan diberikan rezeki sebagaimana burung diberikan rezeki ya. Kemudian apa yang Rasulullah SAW sampaikan selanjutnya, taghdu khimasa wa taruhu bitana. Dia keluar ya pagi hari dalam keadaan perut kosong, kembali sore hari dalam keadaan perut kenyang. Saya tanya sama antum, dia ikhtiarnya di mana di sini? Usahanya mana? Mengambil sebabnya mana? Keluar ya. Burung keluar itu untuk mencari makan. Itu usaha. Itu usaha. Sekiranya seseorang mengumpulkan antara hal ini ya, dia tawakal pada Allah Subhanahu wa taala kemudian usaha, maka Allah akan berikan rezeki kepadanya. Ya. Ini tawakal yang sahih. Makanya orang-orang nanti ya dalam bertawakal itu ada dua golongan. Kalau tidak tadi tiga golongan dalam masalah sebab ya. Kemudian dua golongan dalam bertawakal. Yang pertama orang yang sungguh-sungguh bertawakal, dia mengambil sebab dan tawakal. Ada orang-orang yang dia tanpa mengambil sebab tapi dia bertawakal. Ya. Dia tidak mengambil sebab tapi mengaku orang yang bertawakal. Bahasa Arabnya adalah tawakala yatawakalu. Orangnya mutawakilun. Kalau yang tawakal yang syar'i itu dengan tasydid, tawakkala yatawakkalu mutawakkilun. Kalau yang tidak syar'i tanpa sebab, tawakala dengan mad, tawakala yatawakkalu mutawakkilun orangnya. Ini tawakal yang tanpa mengambil sebab. Muawiyah bin Qurrah pernah bercerita, laqiya Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala anhu nasan min ahli Yaman. Umar pernah berjumpa dengan sekumpulan orang dari penduduk kota Yaman. Saya sempat atau pernah menyampaikan pada antum apa makna dari Yaman. Ada yang ingat? Pada musim haji pada saat itu. Belakang bukit. Kita apa, Pak? Yaman.
Al-Yaman itu adalah bukan seperti letak geografis sekarang ya, perbatasannya Najran ya, bukan. Yaman itu adalah ma yaminal Ka'bah ya, posisi yang letaknya di sebelah kanan Ka'bah, atau dengan kata lain selatan ya, selatan Ka'bah. Makanya Yalamlam sebagai miqat bagi penduduk kota Yaman itu kan sebelah selatannya ya, sebagai selatannya. Sekarang bukan di Yalamlam ya, namanya di Sa'diyah kalau tidak salah ya. Nah, jadi kalau antum dari atas ke bawah ke selatan ya, termasuk Asir, kemudian Najran, kemudian Al-Bahah, kemudian Jazan, itu dahulu termasuk bagian dari apa? Yaman, bagian dari Yaman. Nah, orang-orang Yaman datang, kemudian Umar bertanya, man antum, siapa kalian ini? Qalu nahnul mutawakkilun, kami ini adalah orang-orang yang bertawakal. Qala, kemudian Umar mengatakan, bal antum al-mutawakilun, sebaliknya kalian adalah orang-orang yang bertawakal, bukan tawakal tapi yang bertawakal. Maksudnya apa? Mereka yakin bertawakal tapi tanpa usaha. Makanya beliau kemudian mengatakan, innamal mutawakkil alladhi yulqi habbahu fil ardi wa yatawakkal 'ala Allah azza wa jalla. Orang yang benar-benar bertawakal itu adalah orang yang melemparkan benihnya di tanah kemudian tawakal pada Allah. Maksudnya orang usaha, mau bercocok tanam. Orang bercocok tanam tidak menunggu padi jatuh dari atas, enggak menunggu hujan padi, tapi caranya bagaimana? Berusaha. Benih ditebar, dikasih pupuk, kemudian dijaga, dirawat, disiram, hingga akhirnya nanti siapa yang menentukan apakah berhasil atau tidak? Allah Subhanahu wa taala. Bisa jadi nanti kena hama, bisa jadi dimakan tikus ya, atau bisa jadi dicuri tikus kepala hitam ya. Ada kan yang seperti itu. Kalau dulu di kampung pagi-pagi tiba-tiba terong kalau tidak salah kok habis punya orang-orang, ternyata dipanen orang lain. terong atau apa ya, terong atau kacang dulu habis, ini kemana ini, sebagiannya nggak ada, dipanen sama orang lain. Hasilnya berhasil, ada terongnya, ada hasilnya, tapi ternyata ada yang cari rezeki dengan cara bukan tawakal yang sesungguhnya, dengan sebab yang tidak syar'i. Nah, kisah ini lebih jelas dengan apa yang disampaikan oleh Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma berkaitan dengan firman Allah Subhanahu wa taala, wa tazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa, dan berbekalah karena sesungguhnya sebaik-baik bekal adalah ketakwaan. Ini berkaitan dengan masalah ayat apa ini? Masalah haji ya. Nah, Ibnu Abbas bercerita, kana ahlul Yaman yahujjuna wa la yatazawwaduna wa yaquluna nahnul mutawakkilun. Penduduk kota Yaman dahulu mereka pergi berhaji dan tidak mau berbekal, dan mereka berkata, kami bertawakal. Fa idza qadimu Makkah tas'alunna, sesampainya di Mekah mereka meminta. Sebab yang disyariatkan tidak itu meminta-minta. Akhirnya minta-minta ya, bersandar pada orang lain. Fa anzalallah, kemudian Allah menurunkan firman-Nya, wa tazawwadu fa inna khairaz zadi at-taqwa, dan berbekalah karena sungguhnya sebaik-baik bekal adalah ketakwaan ya. Tetap saja diperlukan harta untuk harta sebagai bekal untuk pergi berhaji ya. Nah, ini dua golongan seputar tawakal. Mana tawakal yang sesungguhnya, mana tawakal yang tidak benar, mana yang asli dan mana yang palsu ya. Jadi tawakal yang syar'i ada sebab dan ada dan bersandar pada
musabbib, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Kemudian sebagian ulama mengatakan, ini masih berkaitan masalah sebab dan tawakal ini ya. Sebagian mengatakan al-iltifat ilal asbab syirkun fi tauhid. Bersandar kepada sebab ini adalah kesyirikan dalam tauhid. Bersandar kepada sebab ini adalah kesyirikan. Boleh tidak bersandar pada sebab? Tidak diperbolehkan. Bersandar kepada siapa? Bersandar pada Allah Subhanahu wa taala. Kalau bersandar pada sebab tidak diperbolehkan. Ya. Bersandar pada Allah Subhanahu wa taala. Wa mahwul asbabi an takuna asbaban naqsun fil aqli, dan menghapus atau menghilangkan sebab ya, atau tidak meyakini sebab sebagai sebab, itu adalah tanda kurang akal, kurang sehat akalnya. Ini sebab tapi tidak diyakini itu bukan sebab ya. Contohnya apa tadi? Banyak. Menuntut ilmu, untuk dapat ilmu ya dengan belajar, dengan membaca, dengan murojaah, dengan membeli buku, dengan menulis, dengan mencatat, dengan menyimak, dengan mengulang-ulang, dengan apalagi jalan ke majelis ilmu ya, atau beli kuota untuk membeli internet. Nah, orang mengingkari itu semuanya. Ilmu bukan seperti itu dapatnya. Caranya tadi dimasukkan di air tadi contohnya. Nah, ini berarti apa? Kekurangan pada akalnya ya. Ada masalah pada akalnya. Kemudian wal i'rad 'anil asbabi bil kulliyah qadhun fi syar'i. Adapun berpaling dari sebab secara totalitas, maka itu namanya mencela syariat ya. Sebab ditolak secara totalitas, maka itu berarti mencela syariat ya. Yang benar adalah bertawakal pada Allah Subhanahu wa taala, kemudian melakukan sebab yang disyariatkan. Mungkin ya, selama ini kalau antum mendengar, menyimak masalah seputar tawakal, itu untuk hal-hal yang bersifat hissi ya, untuk mendapatkan rezeki, mendapatkan anak, apalagi untuk terhindar dari malapetaka, terhindar dari mara bahaya, apalagi ya, jodoh sama istri sama aja, jodoh tadi ya lebih umum ya, atau hal yang semacamnya. Padahal tadi sudah sempat saya singgung, termasuk dalam masalah urusan agama atau urusan ukhrawi, urusan akhirat, ini pun kita wajib tawakal pada Allah Subhanahu wa taala. Saya ulang berkali-kali tadi, contohnya diantaranya adalah untuk mendapatkan ilmu ya, untuk mendapatkan ilmu, untuk menguatkan tauhid atau menyempurnakan tauhid, ini butuh tawakal juga kepada Allah Subhanahu wa taala. Untuk menguatkan iman, meninggikan keimanan, maka ini butuh tawakal pada Allah Subhanahu wa taala. Tadi sempat saya singgung juga, untuk mendapatkan surga butuh tawakal pada Allah. Untuk menghindarkan diri dari neraka butuh tawakal pada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Untuk menjauhi kemaksiatan pada Allah Subhanahu wa taala butuh tawakal pada Allah Subhanahu wa taala. Untuk menggapai keberkahan waktu butuh tawakal pada Allah Subhanahu wa taala. Salat butuh tawakal pada Allah. Untuk salat khusyuk butuh tawakal pada Allah. Untuk haji bisa bagus, bisa maksimal butuh tawakal pada Allah Subhanahu wa taala. Puasa, agar puasanya bisa sempurna, bisa bagus, butuh tawakal pada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Umrah, agar umrahnya bagus, umrahnya maksimal, butuh tawakal pada Allah Subhanahu wa taala. Nah, saya coba tanya sama antum. Lalu contoh umrah lah. Kalau orang ingin umrahnya bagus, contoh tawakalnya itu seperti apa? Selain dia menyerahkan semuanya pada Allah, ya dengan apa? Belajar manasiknya. Yang kedua, apa? Ya, sunnah, mencari ilmu, ini berkaitan dengan manasik berarti ya. Nah. Apalagi? Mencari travel yang baik, mungkin dia supaya bisa khusyuk, ya. Supaya di hotelnya tidak diobrak-obrak, gitu kan? Maka dia cari yang kelas mungkin agak
bagus. Kalau ada duit lebih, cari yang hotelnya dekat haram, yang jalan hanya berapa ratus meter, 100-200 meter, supaya bisa khusyuk, untuk tidak terlalu capek, fokus tenaganya untuk apa? Untuk umrah. Terus apa lagi? Ya, sekarang mungkin tasrih. Ya, sekarang tasrih meskipun alhamdulillah masih saja ya. Tidak dicek ya. Selama antum pakai pakaian ihram maka bisa disahan. Kalau tidak maka bisa, kalau mau tawaf contohnya, maka harus di lantai 1, 2 atau 3. Apalagi berusaha untuk tulus, ikhlas, berusaha ya, dibantu dengan doa pada Allah Subhanahu wa taala. Dan untuk ikhlas, benar-benar ikhlas pun butuh apa? Tawakal juga pada Allah Subhanahu wa taala, serahkan semuanya pada Allah Subhanahu wa taala. Selain itu apa lagi? Mungkin kalau mau lebih nyaman lagi supaya bisa lebih maksimal, cari waktu-waktu yang tidak ramai. Nah, itu semuanya termasuk cara yang syar'i untuk apa? Mendapatkan umrah yang maksimal. Berarti butuh tawakal, butuh usaha, sehingga butuh usaha dalam melaksanakannya. Ya, dalam masalah berdakwah, mencari teman yang baik, ini butuh bertawakal pada Allah Subhanahu wa taala. Ya, banyak disampaikan tata cara dakwah, berusaha untuk tulus, berusaha untuk sebaik mungkin, berbagai macam cara disampaikan ya, maksimal. Adapun hasilnya serahkan pada Allah Subhanahu wa taala. Sebagian para nabi dahulu tidak memiliki pengikut. Di antara mereka memiliki pengikut 1, ada yang 2, ada yang 3, ada yang bahkan yang tidak memiliki pengikut sama sekali, dan itu bukan ukuran keberhasilan atau kegagalan. Bahkan sebagainya dimusuhi oleh siapa? Keluarganya. Ya. Nah, jangan heran kalau antum mendengar nanti ada, atau pernah mendengar dulu ada dai yang diusir, ya, ada masjidnya yang dihalang-halangi untuk dibangun, ya, ada yang diusir oleh keluarganya sendiri, ada yang rumahnya dihancurkan, ada yang biasa. Ya, hal seperti itu biasa, menunjukkan orang ini biidznillah insyaallah kalau memang dia adalah orang yang dakwahnya benar, bahwasanya dia tidak menginginkan dunia, yang dia inginkan adalah mengajak manusia kepada Allah Subhanahu wa taala, bukan karena asas manfaat ya. Selama ada manfaat duniawi pokoknya setuju, kalau tidak ada manfaat duniawi tidak setuju. Tidak seperti itu ya. Bukan untuk mengumpulkan kekayaan atau harta dunia dan banyak yang lainnya ya. Antum silahkan qis ala dzalik, jadikan hal tersebut sebagai kaidah dan terapkan pada hal yang lainnya, baik dalam masalah duniawi atau ukhrawi, baik masalah dunia ataupun agama. Antum tawakal semuanya adalah kepada Allah Subhanahu wa taala ya. Taib. Ini konsep tawakal secara singkat ya, semoga bisa dipahami. Ada yang ingin disampaikan, ada yang ingin ditanyakan sebelum kita masuk kepada poin yang kedua, versusnya adalah teori seputar kesialan, teori sial. Nah, ada yang tanya? Bedanya dengan sabar? Apa bedanya dengan sabar? Kalau sabar ya, itu kan habsun nafsi, menahan diri ya. Jadi secara bahasanya sabar itu menahan diri dari melakukan sesuatu yang mendatangkan murka Allah ya, menahan lisan dari mengucapkan kalimat yang tidak benar, menahan anggota tubuh dari berbuat perbuatan yang mendatangkan murka Allah ya. Nah, itu itu sabar. Berarti sabar ini dia tergantung, bisa jadi sebagai sarana atau sebab untuk menggapai sesuatu. Nah, itu sabar. Jadi beda. Kalau tawakal segala urusan diserahkan pada Allah. Ya, dia serahkan segalanya pada Allah Subhanahu wa taala. Adapun kalau sabar menahan diri. Biasanya sabar itu ya ada karena ada sesuatu. Ada sebab lah. Ya, ada sebab. Ada gangguan. Dia mendapatkan musibah atau dia melakukan ketaatan atau mungkin dalam hal menjauhi kemaksiatan, ada sebab ya. Makanya sabar dalam yang sering disebutkan oleh para ulama ya, dari zaman dulu sampai sekarang, sabar dalam 3 hal: dalam melaksanakan perintah ya atau ketaatan, dalam menjauhi larangan atau kemaksiatan, dan yang ketiga dalam menghadapi takdir Allah Subhanahu wa taala yang baik dan yang buruk ya.
Nah ini sabar. Ini berarti ada usaha di situ. Kalau tawakal enggak, dia pokoknya segala urusan dia serahkan pada Allah Subhanahu wa taala secara totalitas ya. Tapi sekali lagi sabar bisa menjadi sebab ya untuk menggapai sesuatu ya. Contohnya apa? Contohnya antum mau selamat dari sahir. Butuh sabar enggak? Saya kemarin ya Allah umroh 4 kali dicepret. Alhamdulillah sampai sekarang enggak ada SMS. Sepekan yang lalu, semoga aman, kata Abu Muhammad. 3 hari 4 hari katanya. Nggak sabar berarti ya. Bukan nggak sabar, kakinya sakit, jadi dan kurang perhatian terkadang kita, dan terkadang memang kurang sabar juga ya. Nah, jadi supaya selamat dari sahir, tawakal pada Allah, tapi butuh usaha. Di antara usahanya apa? Sabar ya. Kalau mobil bisa diatur kecepatannya enak, kalau enggak itu loh, terkadang ngobrol sama istri ini itu ya, sehingga apa bisa alhamdulillah Allah beri nikmat bisa dipoto berapa kali, tapi semuanya free, alhamdulillah, belum pernah bayar, semoga saja ya. Nah itu contohnya. Atau demikian pula contohnya seperti orang mau umrah tadi, supaya umrahnya bisa maksimal butuh sabar juga dia Pak ya. Menahan diri dari supaya hasilnya maksimal ya. Ada orang yang mengganggu terkadang, ada yang senggol-senggol ya kan, ada yang macam-macam, dia butuh sabar, menahan diri ucapan dan perbuatan dari hal yang dimurkai Allah Subhanahu wa taala. Itu perbedaannya Pak ya. Wallahu taala alam. Nah, ada lagi? Baik, kita lanjutkan dulu. Antum ada yang pernah bayar sahir berapa orang ya Pak? Sampai berapa ratus? Berapa Pak? Oh banyak banget Pak. 3 kali. 3 kali. Bisa di akumulasinya di tawakal. Waduh, ngeri ya. Oh gitu. Tapi itu tetap untuk dapatnya itu SMS ya. Kalau nggak ada SMS berarti nggak ada ya. Notifikasi awalnya SMS ya. Semoga aman dah. 4 kali. Cuma 1 kali saya yakin itu di bawah batasan minimal. Saat itu ada mobil agak ngebut tapi dia masih jauh ya. Mungkin 10 kilometer alawan Pak. 10 kilo alawan dari atas maksimal. Iya tahu. Tawakalnya kecepatannya lebih di bawah 10 tidak jeda. 4 kali ini yang saya yakin di bawah 1, yang lainnya baina-baina, itu loh yang masalah. 50-50 ini loh Pak. Itu kan butuh tawakal. 1 bulan. Aduh. Jadi sedih. Abu Muhammad, qaul jadid Abu Muhammad. Bukan 3 hari katanya, 3 pekan. Tapi saya yang yakin di bawah itu 1, yang 3 ragu-ragu. Kayaknya semoga tidak sampai limit. Kalau berdoa itu bagian dari tawakal atau usaha? Berdoa apakah termasuk bagian dari tawakal atau usaha ya? Itu berarti termasuk usaha ya, usaha syar'i. Usaha itu bisa dikatakan sebagai usaha, juga bisa dikatakan sebagai buah dari tawakal itu juga ya. Jadi untuk mendapatkan sesuatu ya adalah dengan cara usaha, dan usaha ini termasuk yang syar'i ya. Usaha adalah sebab untuk mendapatkan sesuatu dengan cara yang syar'i ya. Apa saja, doa kebaikan, doa keburukan ya, disyariatkan. Kita ketahui bahkan itu termasuk dari bagian ibadah yang termasuk bagian dari ibadah yang paling agung, atau bahkan ibadah yang paling agung ya. Laisa syai'un akramu 'ala Allah min ad-du'a. Tidak ada ibadah yang lebih mulia di sisi Allah melebihi doa ya. Karena setiap ibadah itu ada doa, ada harapan. Termasuk tawakal itu adalah ibadah. Berarti dia ada harapan di situ juga
ya secara totalitas agar mendapatkan kebaikan dari Allah, mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Wah, antum ngomong 3 bulan nggak khusyuk nih. 3 minggu deh ya, iya Pak. Yang orang haji memaksakan itu puasa sampai di bela-belain naik sepeda dari Indonesia, apakah itu mengabaikan keselamatan? Kan dalam perjalanan kan misalnya naik sepeda dari Indonesia juga ya, terus apa itu termasuk tawakal atau biarnya sudah memang seperti itu? Karena kan dalam perjalanan naik sepeda kan mungkin bahaya kalau ada rampok atau bagaimana. Berhaji dari Indonesia ke sini dengan bersepeda gitu ya, bersepeda pancal Pak ya. Kalau orang Surabaya atau Jawa Timur sepeda itu masih umum. Tahun 2000 saya ingat sekali kenalan sama orang Surabaya, kesini naik apa Mas? Naik sepeda. Ternyata keluar pas saya keluar jauh tak pandang naik motor. Oh, bohong orang ini. Ternyata setelah itu sepeda itu ada sepeda motor, sepeda pancal gitu ya. Kalau tempat saya kan motor, sepeda ya. Ada motor juga, benar, motor. Nah, itu bagaimana? Ya, bighadin nazar, ya, dengan tanpa melihat resiko yang ada, semua pasti beresiko. Hatta pesawat pun bahkan lebih besar resikonya. Ya, kalau seandainya rampok, mungkin yang diambil sepedanya dia masih bisa kabur. Kalau pesawat diambil rampok, gimana? Semuanya khalas. Jadi insya Allah termasuk bagian dari usaha ya. Hanya saja kalau kemarin yang teman dari Indonesia itu ternyata dia pun beberapa kali naik pesawat juga ya, beberapa kali naik pesawat ya, 2 kali atau berapa kali naik pesawat juga ya. Jadi dia kalau secara singkatnya, saya sempat nyimak beliau diwawancari sama Ustaz siapa ya, Ustaz Akhyar Rashidi, beliau dai di Makkah. Di Facebook beliau apa sih judulnya, nama Facebooknya, Abu siapa sih, Ustaz Akhyar Rashidi. Lupa nama anaknya, Abu siapa ya. Nah, itu beliau diwawancarai. Kalau saat pergi itu uang ndak ada, termasuk visa juga sebenarnya nggak ada. Tapi dia kan jual herbal, bekam, ini itu macam-macam. Akhirnya di tengah perjalanan dia terkumpul harta itu. Mungkin juga ada sponsor yang ngasih juga atau bagaimana. Akhirnya terkumpul. Di tengah perjalanan itu bisa beli visa, di tengah perjalanan itu bisa dapat tiket pesawat, di tengah perjalanan itu bisa dapat tiket pesawat lagi, hingga akhirnya sampai di sana. Kalau tidak salah 2 kali naik pesawat. Jadi tidak murni semuanya dengan sepeda dan kapal. Ya alhamdulillah, Allah mudahkan jalan beliau ya. Meskipun ada sisi nekatnya juga itu, tidak ada visa masuk ke Arab Saudi sebelumnya ya. Seandainya sampai kemudian tidak ada visa, Allah alam bagaimana cara masuknya ya. Karena sekarang aturannya tidak seperti dulu, semuanya butuh visa ya. Wallahu a'lam. Kalau dikatakan kurang maksimal ya, kurang maksimal. Ada sedikit nekat juga lah ya. Bukan. Mana sih, Temanggung atau mana? Magelang. Abu Nawaf Rashidi ya. Nah itu di Ustadz Abu Nawaf Rashidi, Ustadz Akhyar Rashidi atau Abu Nawaf Rashidi Facebooknya. Nah beliau mewawancarai kisah perjalanan
tentang haji beliau ini. Iya, karena beliau talib, siswa juga, belajar di pondok di mana? Di Jogja atau di Makassar gitu loh. Meskipun masih fusha ya, dan belum maksimal, tapi alhamdulillah. Taib, kita masuk ke yang kedua ikhwah sekalian. Sekarang teori sial, seputar kesialan. Ini sebenarnya sudah kita bahas tadi ya, berkaitan dengan masalah tatayyur. Bahwa anggapan atau beranggapan kejadian, perkara, sesuatu yang didengar, sesuatu yang dilihat atau makhluk tertentu sebagai sebab kesialan, maka ini tidak ada di dalam Islam ya. Rasulullah SAW mengatakan la adwa wa la tiyarah. Tidak ada penyakit yang dapat menular dengan sendirinya dan tidak ada tiyarah. Hadis Bukhari dan Muslim. Wa yu'jibunil fa'al. Dan aku suka dengan al-fa'al, dengan optimis. Apa itu optimis yang dimaksud di sini? Qalu bertanya para sahabat, "Wa mal fa'al?" Apa arti al-fa'al wa Rasulullah? Al-kalimah thayyibah, kalimat yang baik. Ya, kalimat yang baik yang didengarkan. Ya. Kalau orang mungkin sakit atau apa, ya kita support, sembuh insyaallah, semoga lekas sembuh. Kalimat-kalimat yang senang orang ya. Rumah sakit diganti dengan rumah sehat. Ya, mustasyfa itu kan rumah untuk kesembuhan, ya bagus. Kalau orang sini anak-anak kecil itu atau orang yang sakit bukan marid, disebutnya sebagai apa? Tiflun salim, ya orang yang sembuh, orang yang sakit, orang yang sehat. Salim itu artinya orang yang sehat. Ya, dan lain sebagainya. Rasulullah SAW juga mengganti nama-nama yang ada yang tidak baik diganti dengan nama yang baik. Ya, itu adalah kebaikan. Nah, jadi at-tiyarah ini tidak ada pengaruhnya. Dan ini dilarang, dan sebagaimana antum sudah ketahui ini termasuk dari kesyirikan. Ya, bisa syirik kecil secara umum dan bisa syirik besar. Syirik kecil ketika itu diyakini sebagai sebab, dan syirik besar ketika orang meyakini bahwa itulah yang benar-benar melakukannya. Benda ini, benda itu yang melakukan, yang mendatangkan kesialan, bukan dari Allah Subhanahu wa taala. Makanya at-tiyarah ya bisa atasya'um bit-tuyur, bisa dengan burung, awil asma, dengan nama. Nama ini adalah nama yang tidak baik, nama itu adalah nama yang buruk, nama ini pembawa kesialan, sehingga perlu diganti. Kalau memang itu nama yang benar-benar tidak baik kemudian diganti, ada sunnahnya. Tapi masalahnya ketika nama-nama tersebut adalah nama-nama yang baik, nama Islam yang kemudian diganti dengan alasan bahwasanya itu adalah keberatan ya. Sebagian orang ada mengganti nama karena apa? Keberatan nama ini. Muhammad diganti dengan apa? Purwito. Joko itu artinya apa? Kemudian Abdurrahman diganti dengan nama apa lagi? Ya. Nah, ini tidak dibenarkan seperti ini. Ini tidak dibenarkan karena itu ya adalah bentuk kesyirikan dan bisa menjadikan seseorang itu terbawa kepada apa? Pesimis terus, pesimis. Kalau orang pesimis terus nanti akan putus asa dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Kalau putus asa nanti bisa suudzon ya kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi banyak akibat buruk yang diakibatkan. Nah, hanya saja ikhwas sekalian azanillahu wa iyyakum, sebagaimana yang sudah saya sampaikan tadi, bahwa untuk masalah teori seputar sial ini tadi sudah saya sampaikan, ini bukan sesuatu yang baru, bahkan bukan dari kaum jahiliyah saja, termasuk kaum-kaum dari umat dahulu pun ada yang seperti ini. Saya kasih contoh ya beberapa ayat Al-Qur'an yang menjelaskan. Di antaranya adalah seperti kisahnya kaum Nabi Musa. Kita awali dari kisahnya kaum Nabi Musa alaihissalam. Antum silakan buka di dalam surat Al-A'raf 130 sampai 131. Al-A'raf surat ke-7. Allah mengatakan, "Walaqad akhadna ala fir'auna bis-sinina wa naqsim minats thamarati la'allahum yadhakkarun." Dan sungguh kami telah menghukum Fir'aun dan kaumnya
bisinin, dengan mendatangkan musim kemarau yang berkepanjangan bertahun-tahun, wa naqsim minas samarat, dan kekurangan pada buah-buahan, la'allahum yadhakkarun, agar mereka mengambil pelajaran. Jadi kesulitan-kesulitan yang dihadapi oleh seorang itu, ya, faedahnya supaya dia kembali kepada Allah Subhanahu wa taala, supaya ingat Allah. Nah, ini sudah dilakukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ternyata fa idza ja'atuhumul hasanatu qalu lana hadhi. Tapi ternyata pada ayat selanjutnya, kemudian apabila kebaikan atau kemakmuran datang pada mereka, mereka berkata, ini adalah karena usaha kami. Ya, pokoknya kalau baik mereka sandaran pada diri mereka. Wa in tusibhum sayyi'atun yattayyaru bi Musa wa man ma'ah. Dan jika mereka ditimpa kesusahan, mereka lemparkan sebab kesialan itu kepada Nabi Musa dan pengikutnya. Ya, Allah balas, ala inna ta'iruhum indallahi walakinna aktsarahum la ya'lamun. Ketahuilah sungguhnya nasib mereka itu di tangan Allah, namun kebanyakan mereka tidak mengetahui. Jadi kalau kalau tanahnya subur, ya, kemudian air deras, kemudian hasilnya pun bagus, ya, melimpah, mereka katakan apa? Ini usaha kami. Ya, ini karena usaha kami, capek-capek kami, usaha-usaha kami yang memberi pupuk, kami yang ini, kami yang itu, pokoknya semuanya dikembalikan pada diri mereka sendiri. Ya, tidak bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala. Sebaliknya, kalau kemarau berkepanjangan sehingga tanah kering kerontang, ya, kemudian ketika ditanam tanaman yang tidak menghasilkan hasil panen yang bagus, ya, mereka mengatakan ini karena Nabi Musa dan karena dakwahnya Nabi Musa dan karena orang-orang yang mengikuti Nabi Musa. Ya. Padahal Nabi Musa itu datang untuk mengingatkan mereka agar beribadah pada Allah, agar kembali kepada Allah. Ya. Malah mereka tentang dan mereka katakan ini kesialan ini karena Nabi Musa alaihissalam, karena dakwahnya Nabi Musa, karena ajakannya Nabi Musa, karena orang-orang yang mengikuti Nabi Musa. Nah, ini apa? Ini ucapan mereka. Nah, jadi sudah ada sejak zaman Nabi Musa, ya, yang menyandarkan kesialan itu kepada orang-orang tertentu, ya, kepada sebab-sebab tertentu. Padahal hakikatnya kesialan itu adalah karena apa? Karena dosa-dosa mereka, karena kekafiran mereka kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, paham ya? Ini yang pertama. Yang kedua, sekarang kaumnya Nabi Saleh alaihissalam. Silahkan buka surat An-Naml, dimulai dari ayat ke-45. Ya, An-Naml itu adalah surat yang ada pada urutan ke-27. Mulai dari ayat ke-45 bagian atas, ya. Nabi Saleh yang kita ketahui mengajak kaumnya kepada Allah, ya. Para nabi dan rasul semuanya mengajak kepada peribadatan pada Allah, ya. Nah, Allah mengatakan walaqad arsalna ila tsamuda akhahum salihah. Dan sungguh kami telah mengutus kepada kaum Tsamud saudara mereka yaitu Nabi Saleh, yang tugasnya untuk berseru ani'budullaha, sembahlah Allah semata. Ingat ikhwas sekalian, segala macam ibadah yang disebutkan di dalam Al-Qur'an, maka yang dimaksud adalah apa? Tauhid, ya, karena tidak ada ibadah tanpa tauhid. Ya, ani'budullah, sembahlah Allah, berarti beribadah pada Allah dengan mengesakannya, tidak boleh melakukan kesyirikan. Tapi fa idzahum fariqan yahtasimun, tetapi tiba-tiba mereka menjadi dua golongan yang bermusuhan. Qala, Nabi Saleh berkata, ya qaumi lima tas'ajiluna bis-sayyi'ati qabla al-hasanah. Wahai kaumku, mengapa kalian meminta disegerakan keburukan sebelum kalian meminta kebaikan? Laula tastaghfirunallaha la'allakum turhamun. Ya, mengapa kalian tidak mohon ampun kepada Allah agar kalian mendapatkan rahmat, agar kalian dirahmati? Tapi jawaban mereka, qalu tayyarna bika wa bima ma'ak. Ya, mereka menjawab, kami mendapatkan nasib malang, kesialan ini disebabkan oleh kamu dan orang-orang yang bersamamu. Ya. Qala, Nabi Saleh menjawab, ta'irukum indallah, nasib kalian itu ada pada Allah, bukan pada Nabi Saleh. Bal antum qaumun tuftanun. Ya, tetapi kalian adalah kaum yang sedang
diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini Nabi Shalih alaihissalam menyuruh mereka untuk beristighfar, untuk kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Malah mereka membalas bahwa kesialan, musibah, keburukan yang menimpa mereka itu ya bukan dari Allah, tapi apa? Karena kesialan, karena dakwahnya, ajakannya Nabi Shalih. Ya, bukan karena dosa-dosa mereka tidak meyakini seperti itu, tapi mereka menyalahkan karena Nabi Shalih. Ini kalau kita lihat cerita-cerita seperti ini, ikhwas sekalian, seperti omongan sebagian orang yang mengatakan Islam itu sebab kemunduran, sebab kehancuran, sebab keterbelakangan, sebab apa lagi? Udik lah pokoknya. Ya, pokoknya kalau kamu masuk Islam, kamu belajar Islam, maka kamu akan terbelakang. Ya. Ini kan mirip bahwasanya Islam itu adalah sebab kesialan, keburukan, ketidakbaikan. Ya. Nah, ini apa yang didakwahkan oleh para nabi kepada kaumnya dahulu, ya ternyata mirip dengan kalimat-kalimat yang kita dapatkan sekarang ini. Ya, sebagian dari mereka bahkan ada yang mengatakan jangan menyekolahkan anak di pondok nanti. Ya. Nanti kalau sekolah di pondok demikian, ya. Sebab miskin, sebab apalagi melarat, tidak punya duit, tidak punya ini, macam-macam. Ya, coba sekarang kalau kita perhatikan pondok-pondok semuanya penuh, ya kan? Alhamdulillah, rebutan. Yang termasuk nikmat Allah Subhanahu wa taala berikan kepada Indonesia, rakyat Indonesia itu dengan Libya. Ya, Libya yang dulu hanya satu cabang, sekarang ada berapa cabang? Dibuka di Sumatera, di Medan, dibuka di Surabaya, satunya di mana lagi? Makassar. Aceh atau Medan, Pak? Medan kalau nggak salah. Ya. Ada 3. Ya. Sementara di tempat-tempat yang lainnya ditutup. Ya, sementara di tempat-tempat yang lainnya, di negara-negara yang lainnya maksud saya ditutup. Ini adalah nikmat. Banyak dai kemudian yang mengajak kepada kebenaran, memperingatkan umat dari kesyirikan, memperingatkan umat dari hal yang tidak ada tuntunannya dari Rasulullah SAW, ya, dari syubhat dan syahwat. Alhamdulillah, itu adalah nikmat. Ya, itu adalah nikmat. Banyak sekarang pondok-pondok pesantren full, bahkan harganya mahal-mahal, bersaing dengan universitas. Ada yang masuk uang pangkalnya 15 juta, 20 juta, 30 juta, bahkan dengar-dengar ada yang 60 juta katanya. Benar? Ada yang lebih dari segitu. Ini gila-gilaan bahasanya sekarang. Subhanallah. Ya, karena memang masing-masing pondok itu memiliki apa? Pasar sendiri, ya. Ya, alhamdulillah. Ya, itu menunjukkan apa? Semangat orang untuk banyak orang yang sadar dan kemudian memasukkan anak-anak mereka ke tempat-tempat yang baik, ya. Kalau mereka dulu nggak masuk di pondok, anak-anak mereka masuk di pondok, alhamdulillah, ya. Tidak harus jadi ustadz-ustadzah, tidak harus hafidh-hafidhah, tapi berakhlak mulia, berbaik kepada orang tua, jauh dari pergaulan yang buruk, jauh dari gadget-gadget, jauh dari TikTok, ya. Generasi tok-tok, ya. Dan hal semacamnya, alhamdulillah nikmat. Nah, sekarang tidak mudah, ya, tidak mudah mendidik anak lurus di Indonesia, itu tidak mudah sepertinya, ya. Kalau kita lihat di dunia kecil yang namanya dunia maya, ya, meskipun secara umum masih alhamdulillah masih banyak sekali orang baik, ya. Nah, selanjutnya secara singkat, ikhwas sekalian, apa yang disampaikan juga oleh kaum yang Allah Subhanahu wa taala abadikan di dalam surat Yasin, yang silahkan antum buka surat Yasin, surat berapa? 36, ayatnya 12, dimulai dari ayat ke-12. Allah berfirman, "Wadrib lahum mathalan ashabal qaryati idh ja'ahal mursalun." Dan buatlah suatu perumpamaan bagi mereka, yaitu penduduk suatu negeri ketika utusan-utusan datang pada mereka. "Idh arsalna ilaihim itsnaini fakadzabuhuma."
yaitu ketika kami mengutus pada mereka 2 orang utusan lalu mereka mendustakan keduanya. Tidak cukup 2. Allah kuatkan, fa'azzazna bithalith. Kemudian kami kuatkan dengan utusan yang ketiga. Faqalu inna ilaikum mursalun. Ya, kemudian dia berkata, sungguh kami adalah orang-orang yang diutus kepada kalian, ya, untuk mendakwahi kalian. Ternyata qalu, mereka menjawab, ma antum illa basyarun mithluna. Ya, kalian ini tak lain, ya, hanyalah manusia seperti kami. Wa ma anzalar rahmanu min syai'in in antum illa taqtibun. Dan Allah tidak menurunkan sesuatu apapun, kalian hanyalah para pendusta belaka. Ya. Ini dakwah orang-orang dahulu, ya, itu dakwah orang-orang dahulu banyak yang ditolak, ya. Di satu sisi juga ikhwas sekalian, di dalam Al-Quran itu banyak profil-profil yang kita tidak tahu namanya, nasabnya, orang dari mana, negeri mana, dan sebagainya, tapi Allah puji, ya. Nah, ini menunjukkan apa? Menunjukkan yang penting itu terkenal di sisi Allah, tidak terkenal di tengah manusia. Makanya para asatidzah, para masyayikh yang mereka masya Allah berikan ketenaran kepada mereka, itu adalah ujian berat bagi mereka untuk masalah hati. Ya. Banyak ustadz-ustadz yang kita tidak pernah mengenal mereka, tapi masya Allah dakwahnya di tengah masyarakat diterima, ya, sibuk dakwah, sibuk kesana kemari, ya, banyak orang yang masuk Islam karena sebab dirinya, ya, banyak ustadz-ustadz yang seperti itu, yang kita semuanya butuh belajar terhadap orang-orang yang tidak tampak di muka, tidak terkenal di tengah manusia, tapi terkenalnya di sisi Allah Subhanahu wa taala, terkenal di langit di tengah para malaikatnya. Nah, qalu, mereka berkata, Rabbuna ya'lamu inna ilaikum lamursalun. Tuhan kami mengetahui sungguhnya kami adalah utusan-utusannya pada kalian, ya. Sudah disampaikan dengan jelas, sebagian para nabi dikasih mukjizat sebagai bukti, ya. Tapi tetap ditolak. Wa ma 'alaina illal balaghul mubin, dan kewajiban kami hanyalah menyampaikan perintah Allah dengan jelas. Nah, tugas para dai, tugas para rasul, tugas para masyayikh, para ulama adalah sekadar menyampaikan saja dengan cara yang baik, dengan cara yang sesuai dalilnya. Adapun hidayah di tangan Allah Subhanahu wa taala. Mereka menjawab bagaimana? Ini sudah disampaikan, ya. Dan sudah dikuatkan tambah lagi dengan seorang lagi, tapi jawaban mereka, qalu inna tatayyarna bikum. Sesungguhnya kami bernasib malang, mendapat kesialan karena kalian. La in lam tantahu lanarjumannakum wa la yamassannakum minna adzabun alim. Sungguh jika kalian tidak berhenti menyeru kami, niscaya kami akan merajam kalian dan pasti kalian akan merasakan siksa yang pedih dari kami. Diancam. Ya, ini ancaman-ancaman seperti ini, ya, didapatkan, ya, orang-orang yang berdakwah mendapatkan hal-hal semacam ini. Qalu, mereka utusan-utusan itu berkata, ta'irukum ma'akum, kemalangan kalian, kesialan kalian adalah karena kalian sendiri, karena tidak mau menerima dakwah dari Allah Subhanahu wa taala, tidak mau beriman pada Allah, ya. A'in dzukirtum, apakah karena kalian diberi peringatan? Ya, bukan karena itu, ya. Bal antum qaumun musrifun, sebenarnya kalian adalah kaum yang melampaui batas. Ya, kemudian ayat selanjutnya 20, waja'a min aqsal madinati rajulun, dan datanglah dari ujung kota seorang laki-laki yang bergegas dan berkata, dan seterusnya. Ini tidak disebutkan siapa rajul di sini. Antum tahu siapa namanya? Dari mana profilnya? Nomor WhatsApp-nya, akun Facebook-nya, Twitter-nya, Instagram-nya, dakwahnya bagaimana, pengikutnya berapa, ya. Tapi berhasil, ya. Antum silakan baca selanjutnya. Ya, ini pelajaran bagi kita semuanya bahwa dakwah itu, ya, tidak harus terkenal di mana, ya. Sampaikan, selesai. Adapun hasilnya Allah yang memutuskan. Tawakal pada Allah, hasilnya serahkan pada Allah Subhanahu wa taala. Dan terakhir ikhwas sekalian,
Kita akan kembali ke atas. Ini kisah Nabi kita, Nabi Muhammad SAW, yang ada pada surat An-Nisa ayat ke-78, yang mulai dari 78. Ya, ini dari tengah ayat. Ini bagaimana orang-orang jahiliyah menghadapi dakwah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Qala Allah Ta'ala, Allah berfirman, wa in tusibhum hasanatun yaqulu hadhihi min indillah, dari tengah ayat ya. Jika mereka memperoleh kebaikan, mereka mengatakan ini dari sisi Allah. Wa in tusibhum sayyi'atun yaqulu hadhihi min indik. Dan jika mereka ditimpa suatu keburukan, mereka mengatakan ini dari sisimu, dari dirimu wahai Muhammad. Ya, jadi keburukan-keburukan yang menimpa mereka, kefakiran, sakit, kematian, anak mati, ya, dan lain sebagainya, itu karena sebab datangnya dan dakwahnya Nabi Muhammad SAW. Allah katakan kullun min indillah, maka katakanlah semua datang dari sisi Allah. Fama liha ulail qaumi la yakaduna yafqahuna haditha. Mengapa orang-orang itu, orang-orang munafik, hampir-hampir tidak memahami pembicaraan sedikit pun. Ma asabaka min hasanatin faminallah. Kebajikan apapun yang kamu peroleh adalah dari sisi Allah. Wa ma asabaka min sayyi'atin famin nafsik. Ya. Dan keburukan apapun yang menimpamu itu dari kesalahan, dari dosa dari dosa yang kau perbuat sendiri. Nah, jadi sebab kesialan dosa, maksiat, kekafiran, kesyirikan, ya, pelanggaran, kedurhakaan pada Allah Subhanahu wa taala. Wa arsalnaka linnasi rasula, dan kami mengutusmu wahai Muhammad menjadi seorang rasul bagi seluruh manusia, wa kafa billahi syahida, dan cukuplah Allah sebagai saksi. Nah, ini juga dalil jelas, penjelasan jelas ya, bahwa mereka meyakini kesialan datang dari dakwah Islam dari Nabi Muhammad SAW. Ya, adapun kalau kebaikan dari sebab mereka dari diri mereka sendiri, ini juga teori kesialan yang ada di tengah manusia, terkhusus di zaman jahiliyah atau di tengah Rasulullah SAW. Akhirnya kemudian sampai ke sini ternyata masih banyak orang yang meyakini hal tersebut. Ya, kesialan-kesialan yang kemudian semakin liar, ya, tatayur ataupun tasya'um, teori seperti ini semakin liar, satu daerah ke daerah yang lainnya bisa semakin banyak lagi, ya, tak terbendungkan. Itu warisan orang-orang dahulu, warisan orang-orang jahiliyah bahkan sebelum dari mereka, ya. Hanya saja memang banyak yang ada di tengah orang-orang jahiliyah yang kemudian karena disebut tatayur, karena mereka melakukannya dengan tayr, dengan seekor burung, dan itu kebiasaan orang-orang jahiliyah, ya. Nah, ini ikhwas sekalian, ya, semuanya adalah teori yang tidak benar. Perinciannya sudah kita sampaikan tadi sebelum asar, ya. Saya kira cukup apa yang kita bisa pelajari pada kesempatan kali ini. Wallahu ta'ala a'lam, wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman katsira. Adakah yang ingin menambahkan atau menyampaikan sesuatu? Tafadhol, dipersilahkan. Pertanyaan? Ada kasus? Tafadhol. Silahkan. Ketika kita sudah berusaha untuk bertawakal, namun hal tersebut belum kunjung tercapai. Ya. Lalu apakah kita dengan meminta bantuan kepada seseorang itu hal yang diperbolehkan, seperti orang yang memiliki posisi atau seperti anak minta tolong pada Ustaz, bisa anak ditolongin agar urusannya menjadi lebih cepat, apakah itu diperbolehkan? Taib. Seorang berusaha untuk mendapatkan sesuatu, kemudian belum dapat juga, kemudian dia melalui seseorang, apakah tersebut diperbolehkan atau tidak? Pokoknya gini,
batasannya sudah kita sampaikan, berarti itu termasuk dari apa? Mengambil sebab atau ikhtiar. Ya, yang menjadi masalah apakah ikhtiar tersebut diperbolehkan atau tidak, gitu saja. Kalau memang dalam batasan yang diperbolehkan ya boleh berarti. Kalau dalam batasan yang tidak diperbolehkan berarti tidak boleh. Saya kasih contoh untuk balasan yang tidak diperbolehkan, batasan yang tidak diperbolehkan, seperti orang sakit berusaha ke sana kemari untuk sembuh, ternyata tidak sembuh juga. Dia dari tingkat puskesmas sampai rumah sakit spesialis, sampai dokter spesialis, ternyata penyakitnya belum sembuh juga. Dia sudah ikhtiar, ya, belum rezekinya. Berarti dalam batasan itu dia masih apa? Bagus. Akhirnya kemudian karena tidak sabar, pergilah dia ke dukun, ya. Nah, ini berarti sudah dalam batasan ikhtiar yang tidak diperbolehkan. Ingat tadi ikhtiar ada yang diperbolehkan, ada yang tidak diperbolehkan. Ini contoh yang dari batasan yang diperbolehkan kemudian sampai ke tidak diperbolehkan. Adapun yang antum sebutkan tadi contohnya, kalau seorang dalam masalah apa tadi contohnya, bekerja atau sekolah atau apa? Bekerja. Oke, dia mau bekerja di tempat tertentu, berbagai macam cara atau usaha ikhtiarnya belum tembus juga. Orang bilang harus ada orang dalam. Nah, kemudian dia ternyata melalui orang dalam. Ini pun dilihat juga, perlu dilihat. Kalau di sini istilahnya itu adalah, atau bahasa Arabnya istilahnya adalah syafaat, ya. Syafaat, talabul khair lil ghair, ya. Jadi membantu kebaikan untuk orang lain. Itu secara umum ketika tidak menyelisih syariat diperbolehkan, bahkan adalah kebaikan, ya, bahkan adalah kebaikan. Kalau di sini di Arab Saudi contohnya orang mau belajar di kampus ini atau mau kerja, ya, di tempat-tempat tertentu, ya, yang mereka lebih paham, mereka akan mudah menerima kalau dengan syafaat tersebut. Makanya di sini, kalau di Indonesia saya kurang paham. Kalau di dunia pendidikan khususnya masalah agama itu ada istilahnya tazkiyah, rekomendasi. Nah, rekomendasi di sini penting, biasanya mendatangkan dua surat rekomendasi, kemudian itu bisa menjadi sebab yang penting untuk diterima. Ya, berarti dalam batasan itu boleh. Apalagi kalau pihak kampus atau universitas atau sekolahnya malah mensyaratkan, ya berarti lebih ampuh lagi, ya. Tapi kalau memang secara aturan perusahaan tidak diperbolehkan, ya mungkin memang ada perusahaan yang tidak memperbolehkan, kemudian dengan cara seperti itu, ya berarti memang jalannya tidak diperbolehkan, ya. Dia tidak kafaah, bukan lulusannya yang dicari lulusan akuntansi, dia lulusan ekonomi, ya. Nyambung dikit tapi banyak enggak nyambungnya. Nah, ini kemudian karena dia mungkin punya orang dalam, ya ini kalau memang aturan perusahaan membolehkan ya khali wali, tidak masalah. Tapi kalau secara aturan asalnya nggak bolehkan, ya tidak diperbolehkan, ya. Tergantung dari asal aturannya seperti apa. Nah, kalau di perusahaan-perusahaan saya wallahu a'lam tidak terlalu paham masalah seperti ini, atau di kampus-kampus yang yang umum lah, ya, yang umum. Wallahu ta'ala alam. Naam. Apaan? Taib. Ada lagi ikhwas sekalian? Fadal, ada kasus besar tuh nih. Musyawarah dulu tuh nih. Antara tawakal dan nasib gitu. Kadang-kadang ada orang udah berusaha dan ikhtiar dengan tawakal juga, tapi selalu gagal gitu. Sampai ada orang macam ya udah itu nasib gitu. Gimana Ustaz hubungannya antara tawakal dan nasib itu sendiri? Antara hubungan nasib. Kita perlu dudukkan nasib itu apa sih artinya? Iya, nasib. Saya kalau nasib, para nasib bahasa Indonesia, saya akan kembalikan kepada Kamus Besar Bahasa Indonesia, ya. Nasib itu, kata Kamus Besar Bahasa Indonesia, sesuatu yang sudah ditentukan oleh Tuhan atas diri seorang. Tidak dua takdir, ya. Kalau sudah seperti ini berarti ya udah itu takdirnya, gitu aja, selesai, ya.
ya sudah selesai. Apalagi jadi gini, tawakal itu kan jalan untuk mendapatkan sesuatu, ya. Usaha dengan diserahkan, berarti ya termasuk di situ diserahkan nasibnya seperti apa atau takdirnya, ya. Kalau memang dia udah usaha tidak mendapatkan terus, ya sudah takdirnya, atau kalau bahasa kita sudah nasibnya. Kalau ternyata usahanya sudah secara kauni syar'i sudah dilakukan secara kauni, itu berarti yang secara logis, secara secara duniawi sudah dilakukan, secara syar'inya doa mohon pada Allah dan semacamnya sudah dilakukan, ternyata belum rezekinya atau belum takdirnya, ya nasibnya gitu aja, ya. Tapi gini juga, hendaknya tidak langsung diputuskan ini takdirnya, padahal bisa jadi ada usaha-usaha yang belum dilakukan. Bisa jadi ada usaha-usaha yang dilakukan yang luput dari manusia, ya. Ada orang-orang yang sakit contohnya, kesana kemari tidak sembuh-sembuh, atau kalau tidak dia sudah orang yang fakir miskin, diputuskan untuk untuk operasi. Usaha kesana kemari tidak dapat fulus juga, ya. Seakan-akan baginya itu sudah selesai semua perkara, usaha sudah selesai semuanya. Tapi ternyata di akhir dari sebelum dilakukan eksekusi terakhir, dia dikasih tahu oleh seorang, sedekah saja, ya sedekah. Ada sebuah hadis dawu mardhakum bil sadaqah, sembuhkanlah orang yang sakit di antara kalian dengan cara bersedekah. Meskipun hadisnya diperselisihkan sahih atau tidaknya, tapi secara realita mujarrab hal tersebut. Maksudnya terjadi banyak cerita-cerita, enggak sedikit cerita-cerita berkaitan dengan masalah ini, termasuk orang-orang di Arab Saudi di sini, ya. Orang ketika keluarganya berbagi atau dianya juga rajin berbagi, ya, kemudian Allah sembuhkan penyakitnya, ya. Nah, ini bisa jadi yang awalnya dia hampir memutuskan ini nasibnya, ini takdirnya, padahal bisa jadi belum. Intinya selama dia masih hidup, ya, belum selesai. Insya Allah belum selesai. Atau selama mungkin secara perhitungan duniawi belum selesai, ya jangan dikatakan itu berarti takdirnya, itu nasibnya. Kalau sudah lewat ya sudah. Contohnya, ya, saya berkali-kali dulu, meskipun nggak berkali-kali ya, pengen berusaha kuliah di Madinah, Universitas Islam Madinah, sempat ikut daurah, bahkan alhamdulillah termasuk dapat yang unggul di atas, ya. Kemudian sudah ujiannya kemudian juga sempat murosalah, koresponden ke sana, ya, sampai hingga akhirnya usia di bawah ijazahnya udah expire lah ijazahnya. Itu awalnya sudah berusaha tapi belum rezekinya. Tapi ternyata setelah dan masih ada usaha-usaha untuk bisa. Tapi kalau sudah expire, sudah selesai berarti kan? Ya sudah, emang rezekinya berarti belum kuliah di sana selesai, cari yang lainnya gitu saja. Atau mungkin seorang Pak Willis pengen menikah dengan seorang akhwat. Cocok nggak contohnya, Pak? Berbagai macam usaha dilakukan, cara-cara yang bagus, ternyata belum rezekinya, dia tidak suka, Pak. Sorry, Pak, ya. Ya, kemudian akhirnya diambil orang. Selesai belum, Pak? Belum selesai. Selesainya kalau salah satu dari keduanya meninggal dunia, gitu saja. Ya, karena belum selesai. Siapa tahu nanti kutunggu jandamu kan, Pak, gitu. Ya. Jadi kalau sudah salah satu dari keduanya meninggal, selesai, ya. Nah, ini masih diperhitungkan, masih bisa. Kalau mungkin semangatnya masih semangat seperti singa, masih membara-bara, saya pengen kamu, nggak pengen yang lainnya, kutunjuk jandamu. Setelah janda nikah sama yang lainnya, janda kedua nggak apa-apa lah. Dan seterusnya. Jadi secara perhitungan itu belum terlambat. Terlambatnya kapan? Nasibnya kapan? Kalau sudah meninggal dunia, belum rezekinya, ya. Tapi jangan, sebagian orang mungkin gulu, ya Allah, seandainya dia bukan jodohku di dunia, jodohkan aku dengannya di akhirat. Gulu. Berlebihan sekali dia. Ya. Wallahu ta'ala alam. Yaitu seputar nasib, yang takdir, tak lain artinya adalah takdir. Tapi dalam beberapa istilah nasib tidak mungkin ada yang tidak cocok, ya, kita katakan saya sama kamu setakdir, gak cocok, ya. Biasanya dengan istilah senasib, ya. Kalau di tempat saya dulu ada nasib nama orang.
Ada syekh juga namanya Nasib, ya, tapi Nasib beda dalam bahasa Indonesia. Syekh Muhammad Nasib Ar-Rifai, tapi Nasib bukannya nasib, ya, bukan artinya nasib dalam bahasa Indonesia. Nasib dalam bahasa Arabnya itu bisa hadzun atau nasibun pakai shad, ya, ada juga nasib pakai shad, ya, atau takdir. Kalau Syekh Nasib Ar-Rifai rahimahullah pakai sin. Wallahu ta'ala a'lam. Nah, ada yang tanyakan lagi, silahkan Mas. Masalah syafaat tadi kita Syafaat, iya. dunia pendidikan atau pekerjaan itu kalau misalkan masang tarif itu masih diperbolehkan. Misalkan ya udah saya bantu kamu tapi dengan syarat kamu harus kasih saya uang sekian. Membantu untuk diterima di kampus atau wah kasus Unila ini. Saya dari Lampung lagi. Ya, membantu untuk masuk kampus atau bekerja tapi dengan syarat minta imbalan itu ya. Itu yang disebut dengan apa? Rishwah, ya, rishwah. La'anallahu ar-rashi wal murtashi. Allah melaknat orang yang memberi rishwah, suap, dan yang menerima suap. Tidak diperbolehkan seperti itu. Bahkan dalam sebuah riwayat, saya lupa hadisnya, siapa yang membantu seperti ini syafaat, kemudian dia dikasih fa'ahada lahu hadiyah faqabilaha faqad ata baban min ababir riba. Kemudian dibantu, dikasih fulus, diterima, maka dia telah mendatangi salah satu atau mendekati salah satu dari pintu riba juga. Ya. Jadi seandainya dia mau membantu sudah lillahi ta'ala. Man yashfa syafa'atan hasanatan yakun lahu kiflun minha. Siapa yang memberi syafaat, membantu saudaranya dengan syafaat yang baik, maka dia akan mendapatkan balasannya, pahalanya. Ya. Tapi sebaliknya kalau wa may yashfa syafa'atan sayyi'atan, apa panjangannya Muhammad selanjutnya? Yang pertama nasibun min man yashfa syafa'atan hasanatan falahu nasibun minha. Ya, wa may yashfa syafa'atan hasanatan sayyi'atan falahu yakul lahu kiflun minha. Ya, maka dia akan, kalau buruk maka akan menanggung akibatnya, tergantung dalam hal baik atau dalam hal yang buruk. Ya. Berarti tidak diperbolehkan. Rishwah itu diperbolehkan ya dalam batasan yang sempit, diantaranya kalau ada suatu hak diantara hak antum, sementara antum tidak bisa mendapatkannya kecuali dengan cara seperti itu ya, maka antum terpaksa membayar untuk mendapatkan hak antum tersebut. Ya, maka salah satu-satunya jalan ya sudah dengan di rishwah, dia menanggung dosanya tapi antum tidak. Apa contohnya? Apa? Nah, ini katanya nembus barang di bea cukai. Sebagian ada yang lewat-lewat saja sih tapi ada sebagian mungkin yang dipersulit dan sebagainya, itu hak kita. Ya. Kalau tidak dibayar tidak dikasih dengan berbagai macam alasan mungkin. Ya sudah, kalau memang tidak ada cara kecuali itu, bayar, dia yang berdosa. Ya, dan hal-hal yang semacamnya. Suatu yang menjadi hak kita tidak diberi kecuali dengan membayar. Itu termasuk dari rishwah. Ya. Tapi karena itu hak kita, maka tidak mengapa bagi kita, tapi haram bagi yang mengambilnya. Wallahu ta'ala alam. Naam. Cukup? Yang cukup, yang bilang cukup boleh pulang duluan. Yang paling keras nih. Sebentar ya, terakhir saya bacakan tadi ayat tadi supaya tidak salah mengartikan. Diartikan man yashfa syafa'atan hasanatan yakul lahu nasibum minha,
Barang siapa memberi pertolongan dengan pertolongan yang baik, ini model syafaat tadi, itu kan termasuk ya, kalau yang baik, niscaya dia akan memperoleh bagian pahalanya. Wa man yashfa' syafa'atan sayyi'atan yakul lahu kiflun minha. Dan siapa yang memberi pertolongan dengan pertolongan yang buruk, niscaya dia akan memikul bagian dari dosanya. Wa kana Allah ala kulli syai'in muqita, dan Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu. An-Nisa ayat ke-85. Ini dasar ya, dalil dari dasar memberi syafaat. Syafaat di sini artinya membantu, bukan syafaat di akhirat ya. Membantu teman dalam kebaikan ataupun keburukan. Nah, kalau contoh keburukan, beberapa kali saya sampaikan pada antum dulu, ada seorang wanita Makhzumiyah yang mencuri di zaman Rasulullah SAW. Karena dia termasuk dari syarifah, wanita yang mulia, akhirnya orang-orang tidak ingin wanita itu dipotong tangannya. Akhirnya mereka mencari orang yang bisa meminta syafaat untuk menggugurkan hukuman tersebut pada Rasulullah SAW. Mereka tidak mendapatkan kecuali Hibbu ibni Hibbi Rasulillah, ya, seorang sahabat kesayangan, putra sahabat kesayangan Rasulullah SAW. Siapa? Usamah bin Zaid bin Harithah radhiyallahu ta'ala anhuma. Akhirnya Usamah mendatangi Rasulullah SAW. Ya, ketika Rasulullah mendengar, marah Rasulullah, ya, atashfa' fi haddin min hududillah, apakah engkau ingin meminta pertolongan, meminta syafaat dalam urusan darah, ya, urusan hukuman Allah? Sampai Rasulullah mengatakan, waimullah, demi Allah, lau anna Fatimah binta Muhammadin saraqat laqata'tu yadaha. Seandainya Fatimah putri Muhammad itu yang mencuri, niscaya aku sendiri yang sudah memotong tangannya. Tegas, ya, itu dalam masalah apa? Hukuman, ya, tidak boleh membayar untuk digugurkan. Makanya hukuman-hukuman yang ada di tengah kita, ya, kasus sesama polisi atau yang lainnya, pencuri dan sebagainya, ketika yang mulia di antara tanda sudah keburukan, kehancuran itu, ya, yang mulia dibiarkan, yang hina dihukum, ini adalah keburukan, kebobrokan akan agama suatu kaum, ya. Makanya ini semuanya akan ada pertanggungjawabannya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ya, jadi jangan orang-orang yang mungkin keluar mudah bebas setelah beberapa tahun, kemudian berhura-hura dengan harta yang didapatkan atau hal yang semacamnya, semuanya nanti akan ada pertanggungjawabannya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kita hanya paling membaca, kadang jengkel, kadang ini, kadang itu kan. Keselamatan diri kita lebih berhak untuk kita perhatikan daripada memperhatikan berita-berita seperti itu, ya. Makanya satu hal ini terakhir, ya, terkadang kita mendengar kasus banyak kasus, ya, entah itu kasus internal, kasus lokal, kasus internasional, kasus sama muslim, intermuslim, muslim dan kafir dan sebagainya. Masalahnya banyak orang yang membaca berita-berita seperti itu tapi dia tidak tahu cara untuk menanganinya, mensikapinya, sehingga yang terkumpul adalah kejengkelan dan kejengkelan demi kejengkelan itu kalau terkumpul akhirnya akan menjadi bom waktu, ya, bom waktu. Apalagi kalau berkaitan dengan masalah rakyat terhadap pemimpin contohnya, ya, kemudian ketemu orang-orang yang seide, sefikrah, sealiran, akhirnya keburukan demi keburukan. Alhamdulillah kita belajar cara bersikap, ya, cara menyikapi bagaimana, ya, sehingga kita insyaallah semoga selamat dari hal-hal yang tidak diinginkan, ya. Makanya jangan dijadikan makanan atau cemilan. Kalau makanan kan masih 3 hari sekali, kalau cemilan itu sering-sering kali, ya. Berita-berita yang antum tidak bisa menyikapinya, ya. Ada berita-berita info-info dari Indonesia semuanya dilahap, nggak bisa menyikapinya, yang ada akan terkumpul kejengkelan demi kejengkelan, kedongkolan demi kedongkolan, ya, sedikit-sedikit lama-lama jadi bukit, ya. Ini kan mengerikan. Makanya antum belajar cara menyikapi hal-hal seperti itu. Kalau antum tahu cara menyikapinya, aman insyaallah. Dan cara menyikapi di sini maksudnya yang sesuai dengan syariat, ya, bukan sesuai dengan hawa nafsu, yang penting marem, yang penting mantap, yang penting mantul, tidak, ya. Ini saya ikhwan sekalian yang bisa disampaikan pada kesempatan kali ini. Subhanakallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Suara saya dari tadi juga sudah mau habis ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.